Merata tua. Tapi aku setuju di bagian enjoy-nya. Benar Pak. Aturan perusahaan itu memang harus lebih fleksibel nggak sih Pak? Iya nggak sih Kira-kira Nat? dengan seluruh teknologi informasi yang tersedia ini, saya bisa jadi direktur kayak Bapak. Jadi bisa aja sumber kalian juga cara berpikirnya milenial, bener. jangan kolonial gitu. Iya. Kayaknya itu yang harus kita pelajarin, Put. Benar. Visi kita cuma 1-2 hari ke depan. Kalau Putih ngelihat itu kadang nggak punya tabungan. Sedangkan kalau dengar cerita dari orang tuanya, Mama kalau umur 25 itu udah punya emas segini. Benar. Papa kalau umur 25 itu udah punya tuh tabungan rumah. Kamu 25 tabungannya cuma 2.000 rupiah. Ya, menurut saya prepare ya mungkin itu kan sesuatu yang mungkin kurang menarik bagi Gen Z. Agak dalam nih, Pak. Itu. Benar. Gue kayak ngerasa kayak ngomong sama anak gue. Dalam perjalanan hidup saya, akhirnya pasangan itu adalah sahabat terdekat. Oh. Nah, saya kepikiran juga gitu ya, kalau semakin sekarang aja saya ngerasa ya, anak-anak saya udah pada pergi gitu ya. Sahabat saya yang terdekat adalah istri saya. Jadi memang kita butuh teman, dan orang-orang juga punya kehidupan yang lain. Ya, yang dulu jadi sahabat kita, ini fakta yang saya alamin gitu ya. Dia juga punya kesibukan gitu. Nah, jadi akhirnya memang kita butuh teman hidup gitu. Program baru curhat Benar benar. Kan saya kan ngapain saya PHP ya kan, saya ngomong apa aja gitu ya. Halo Put, hai Nata. Nah, nih kabar kamu hari ini. Kabar hari ini kebetulan kurang baik karena ada sebuah keresahan nih. Oke, apa tuh? Keresahannya itu adalah dinamika Gen Z, biasalah. Dinamika Gen Z Di dalam urusan pekerjaan. Oke, Khususnya ya. Oke, pas banget nih Classy People. Udah langsung nih sama expert di bidang mekanisme kerja. Merata tua. Expert Pak, expert. Langsung Karena aja. kan umur hanyalah angka begitu ya Nat ya. Langsung saja Bapak Iskandar Zulkarnain Lubies, Direktur Keuangan dan Umum Semen Padang. Halo Bapak. Halo. Oke. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana senang banget. kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Nah, oke Pak, ini kita kan udah dengar nih Pak kalau rekan kita di sini sudah punya keresahan gitu. Gimana Put? Gimana? Boleh nih diceritakan langsung. Resah banget gitu Pak. Putih kan Gen Z nih Pak, saya Gen Z posisinya, tapi udah masuk ke dunia kerja. Tapi ngelihat kayaknya daya tahan kerja saya itu gak sebanding sama rekan-rekan kerja yang generasinya itu berbeda gitu Pak. Takutnya ini menjadi masalah ke depannya untuk jenjang karir juga. Karena kan Gen Z punya habit yang lumayan unik ya Nat ya. Jadi gak bisa tahan di satu pekerjaan aja nih Pak. Jadi sukanya pindah-pindah perusahaan, pindah-pindah divisi gitu, karena pengen coba hal baru gitu Pak. Pertama saya disclaimer dulu ya, saya nggak ngajarin ya, jadi mungkin ngasih perspektif yang dari sudut pandang saya. Jadi mungkin untuk penyeimbang atau mungkin memperkaya. Mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini mungkin lebih tepatnya ini hukum sebab akibat aja gitu ya. Jadi ketika katakanlah orang yang punya authority, katakanlah pimpinan di organisasi tersebut bikin aturan, tentu saja dia itu buat aturan agar sesuai dengan rencananya dia untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan sangat logis sekali ketika dia dari latar belakang anggaplah dari generasi, mungkin generasi baby boomer udah enggak ya, generasi X mungkin yang paling tua ya, saya generasi X. Generasi X atau generasi Y. Ya, itu mungkin yang bikin aturan ya. Jadi sebagai ilustrasi, mungkin saya ngasih gambaran aja ya. Jadi di generasi saya ya, dalam mengelola sebuah perusahaan itu umumnya memang dimulai dari pencapaian
tujuan gitu ya. Jadi di-define dulu tujuannya. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kan ada visi. Iya Benar. Pak. Ya, visi itu kan adalah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang dengan terukur. Benar. Lalu kemudian ya ini mungkin sangat membosankan mungkin bagi kalian ya. Jadi tapi memang itu dibuat memang seterstruktur mungkin gitu. Jadi katakanlah perusahaan ini ingin mencapai targetnya di tahun 2030. Itu artinya 5 tahun yang akan datang ya. Dia akan coba bikin ukuran-ukuran dari berbagai perspektif. Biasanya ini di zaman saya ya. Perusahaan itu agar seimbang pencapaiannya ya. Ada pendekatan namanya balance scorecard. Ya, scorecard itu artinya raport ya. Jadi balance itu adalah seimbang ya. Jadi raport yang seimbang. Jadi tidak hanya financial perspektif ya atau katakanlah laba perusahaan, tidak hanya itu ya, tapi diyakini laba itu didapatkan ketika customer puas ya. Lalu kemudian customer puas jika produk atau jasanya bagus, memenuhi ekspektasi. Kemudian produk atau jasa tadi itu bagus atau memenuhi ekspektasi jika proses produksinya itu terstandarisasi dan benar gitu. Iya Pak. Dan proses tadi bisa dikawal bagus dan terstandarisasi jika ya human capitalnya atau sumber dayanya punya kualitas dan kompetensi yang memadai gitu, dan juga peralatan dan prosedur yang standar. Nah, di sanalah akhirnya ada prosedur, ada standarisasi yang mungkin saja di generasi Gen Z jadi terasa kaku gitu ya. benar, Pak. Jadi seperti itu. Nah, sementara bagi yang membuat aturan tersebut ya, itu diyakini menjadi pondasi ya, prosedur, kualitas, SDM atau human capitalnya, prosesnya, dan juga produk yang dihasilkan sehingga menghasilkan uang ini akan menjamin sustainability, keberlangsungan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut mencapai tujuannya let's say di tahun 2030. Nah, kalau kita sekarang di tahun 2025 nanti akan dibuat secara bertingkat ya. Kalau targetnya let's say ya, kita sebut salah satu parameter tadi, kita ingin mencapainya di tahun 2030 labanya 100 miliar misalkan. Maka mungkin 2029 itu ya sekitar let's say 90, kemudian di tahun yang sebelumnya 80 dan seterusnya. Sehingga memang ada tahapan target yang ingin dicapai dan ada standarisasi yang harus dipenuhi. Nah, jadi mungkin agak berbeda ya. Nah, Iya, kalau Pak. saran saya ya, ngapa-ngapain aja itu kan pada akhirnya kan kalau kita bisa menikmati ya. Iya. Nah, jadi salah satu yang mungkin bisa kita bisa menikmati jika kita tahu why-nya. Nah, mungkin dengan mencoba memahami kenapa seperti itu, mudah-mudahan ya, mungkin jadi bisa lebih enjoy gitu. Oke. Menurut saya sih. Tapi aku setuju di bagian enjoy-nya. Benar Pak. Karena apapun itu kalau dikerjakan dengan enjoy ya lebih nyaman ya. Setuju banget. Tapi berarti dari pandangan Bapak sendiri nih, dari kenapa kita cenderung bosan, cenderung gak betah itu karena emang si orientasinya itu sangat tersusun ya Pak. Ya. Yang di perusahaan itu mungkin ya kitanya nggak, Benar karena kita nih terkenal fleksibel gitu. Benar sekali Pak. Iya. Karena kan Gen Z juga menganut life work balance gitu Pak. Anut ya. Jadi kalau rasanya aturannya terlalu kaku, aduh capek banget kerja rasanya gitu. Aduh, ya, ini Nat, ya. bukan gue nih Bener gitu Pak. Aduh. Iya. Jadi mungkin perlu inilah. Ini kan jadi masukan jago buat saya ya. Saya juga kebetulan let's say anggaplah sebagai pimpinan perusahaan. Saya juga mungkin bisa lebih memahami bagaimana karyawan dari Gen Z ya. Jadi memang harus ada yang ini sih saling mendekat gitu ya. Jadi saya bilang adik-adik atau anak-anak atau kawan-kawan. Apa ya? Jadi Nata dan Putih ya kan. Kan saya kasih tahu tadi perspektifnya. Iya, Pak. Nah, saya juga dengar dari kalian ya. Mungkin ya jalan tengahnya itu kita saling mendekat. Benar. Nah, jadi memang perlu komunikasi gitu. Jadi ada komunikasi antara yang Gen Z dengan let's say generasi milenial atau generasi X. Jadi jujur setelah Bapak ngasih tahu nih perspektif terkait perusahaan ya, apalagi Bapak seorang direktur juga ya di sebuah perusahaan Semen besar. Padang juga. Jadi kayak lebih ngerti bahwa emang kalau perusahaan itu berdiri ya memang orientasinya sangat jelas gitu ya Iya. Pak. Nah kitanya mau nggak mau juga harus beradaptasi sebenarnya gitu. Benar sekali. Tapi Iya. juga Nat, karena kan Gen Z akan mengintervensi dunia sebentar lagi nih Pak. Iya. Karena kan generasi produktif itu adalah mostly dari Gen Z nih Pak. Oke. Berarti memang
aturan perusahaan itu memang harus lebih fleksibel nggak sih Pak? Iya nggak sih Nat? Oke. Gimana ya? Boleh nggak tuh? Boleh nggak tuh Pak Bisa kira-kira? aja. Jadi saya sampaikan ya. Jadi kami yang generasi X ini ya, mungkin dengan segala keterbatasan ya. Saya mengakui ya bahwa generasi Gen Z ini ya punya akses informasi yang lebih lah daripada kami gitu ya. Sehingga saya sampaikan tadi ya, sebelum kita mulai kan saya sudah sampaikan, saya seumur kalian nggak sepintar kalian gitu. Saya yakinin itu gitu. Atau setidaknya pengetahuan saya tidak sebanyak kalian. Nah, jadi ini memang butuh trust. Ya, kita perlu saling mempercayai. Saya trust sama kalian. Ya, walaupun tadi saya sampaikan bahwa kalian generasi yang lebih muda dari saya yakin kalian juga punya ide-ide ya yang mungkin nggak kepikiran sama saya gitu. Jadi mungkin kita perlu berkomunikasi. Nah, sehingga menjadi masukan, menjadi pertimbangan. Ya. Jadi mungkin saya sekaku itu melihatnya untuk mencapai target 100 miliar di tahun 2030 harus begini-begini nih. Nah, padahal kalian dengan jurus siluman kalian, nah, kalian bisa. Benar. Bagus banget caranya tuh Pak. Itu ya. Jadi perlu saling saling percaya antara masing-masing generasi ini. Oke. Wow, Saling kita percaya ya Nat ya. ya harus nih. Nah, kalau kita udah dapat nih perspektif dari Pak Is terkait hal tersebut, tapi saya punya pertanyaan Pak. Oke. Bisa nggak ya Gen Z yang, kalau saya kan fresh graduate nih Pak, bisa nggak ya kira-kira dengan seluruh teknologi informasi yang tersedia ini, saya bisa jadi direktur kayak Bapak? Why not? Tapi langsung nih Pak, fresh graduate langsung direktur. Nggak mungkin Bisa kan? nggak tuh Pak? Tergantung perusahaannya perusahaan apa gitu. oke. Kita fakta kita lihat ya. Benar, Tadi kan teman kita tadi Pak Dika sempat ngobrol kan sama kita ya. Kita melihat fakta bahwa banyak anak-anak muda di usia yang masih 20-an, 30-an sudah mencapai keberhasilan. So why not gitu ya. Nah, kembali lagi itu saya bilang alam semesta ini kan sudah sangat balance ya. Sangat logis gitu ya. Jadi kalau katakanlah di perusahaan yang membuat aturannya generasi X, ya kalau kalian langsung jadi direktur agak kecil ya kemungkinan ya. Logika aja gitu. Tapi itu memang harapan Gen Z itu Pak. Baru masuk kerja, Bener langsung dapat banget. jabatan tinggi, gajinya juga gede ya Nat ya. Tunggu aja generasi X itu pensiun. Aduh. Ini kalau Bapak lihat ya, ada tren gitu di sosial media, lowongan kerja fresh graduate gaji 25 juta. Ada ya. Tapi kalau masuk ke instansi khususnya korporat memang harus ikut alur ya Pak ya. Sebenarnya itu karena memang ya aturan-aturan yang ada di perusahaan yang setidaknya yang saya tahu sekarang mungkin masih seperti yang saya sampaikan di awal, sehingga jadi tidak make sense juga kan ya kalau langsung seperti itu. Benar. Tapi ketika perusahaannya dikelola dengan cara yang berbeda dan fakta ada, bisa Why kan? not ya? Iya, Benar-benar. bisa gitu. Kalian umur 30 juga udah jadi punya perusahaan sendiri atau dengan teman-teman yang sebaya. Kita tahu tuh ada startup yang seperti Betul-betul. itu kan. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Oke, karena sudah divalidasi Benar. jadi makin percaya diri. Semoga di umur 30 kita bisa Amin. jadi direktur ya Nat ya. Saya nggak heran kalau itu kejadian. Ya. Jadi memang, ya ini fakta ya. Iya, Saya Pak. lihat mungkin di zaman saya semuanya itu kan memang harus untuk mencapai ini harus begini ya. Ya itu dengan segala keterbatasan pengetahuan saya gitu. Jadi bisa saja ada cara-cara yang nggak pernah kepikiran sama saya, kalian kepikiran. Ya bisa aja. Dan kalau dari Bapak sendiri nih, dengan habit yang udah ditanamin di generasi milenial atau sebelumnya itu kan memang konsepnya tuh kita harus mendidik karir dari bawah karena itu bukti kerja keras kita nih Pak. Nah itu kalau diterapkan ke habitnya Gen Z sekarang, itu percepatan karirnya akan lebih baik gak tuh Pak? Saran saya ya, kalau kawan kan saya kan ngapain saya PHP ya kan, saya ngomong apa adanya aja gitu ya. Kalau kalian memang berada di lingkungan organisasi yang pengambil keputusannya adalah generasi X, generasi milenial yang masih percaya semuanya dicapai dengan proses, ya why not gitu ya, bisa saja. Tapi satu hal ya, kalau perspektif orang itu nggak bisa pukul rata ya. Misalkan lahir tahun sekian harus, kalau saya nggak menganut paham seperti itu. Ya. Jadi bisa aja seumur kalian juga cara berpikirnya milenial, jangan kolonial gitu. Iya.
Ya nggak bisa disamain gitu. Bener. Nah, yang di generasi yang tua juga ya bisa saja dia juga lebih fleksibel sehingga bisa nyambung gitu sama generasi yang lebih Ya muda. tergantung lingkungan juga sebenarnya. Jadi kita lihat dong gitu lingkungan kita seperti apa gitu. Jadi make sense nggak ekspektasi kita tadi gitu. Jadi ya itulah kira-kira seperti itu. Berarti memang disesuaikan ya Pak ya. Kita ekspektasinya begini, jadi tujuan perusahaan atau pekerjaannya harus tepat juga ya Pak ya, supaya linear. Oke. Kita masuk ke ini Pot. Aku penasaran tentang pengelolaan keuangan. Masuk ke finansial nih. Itu masalah Gen Z banget nih Pak. Nah kalau ini kami ceritain dulu ya Pak untuk backgroundnya. Kami itu sangat menganut paham self reward. Reward, terus YOLO Pak. Iya YOLO dan FOMO. Dijelasin. Only once. So nikmatin Benar Pak. Jadi kalau tiap ada gajian tanggal 31 misalnya Pak, tanggal 2-nya itu paling tinggal seperempatnya aja lah gitu Pak. Iya. Karena hidup cuma sekali gitu. Dan juga penganut FOMO, fear of missing out. Kita nggak mau ketinggalan. nggak mau ketinggalan. Kalau orang lagi beli itu kita harus, padahal nggak butuh, tapi harus. Tapi barangnya lucu Pak. Jadi check out gitu. Oke. Jadi Bapak untuk di umur Bapak nih di 20 saat itu mengelola keuangan sama nggak sih sama kita Pak? Kalau saya umur 20-an mungkin masih mirip-mirip ya. Tapi berjalannya waktu jadi berubah. Jadi kembali lagi ya, paradigma seseorang itu kan terbentuk dari pengalaman hidup. Buku yang dia baca, lingkungan tempat dia berteman, ya seperti itu. Jadi ya kembali lagi sangat spesifik ya. Masing-masing kita itu istimewa. Kalau saya pribadi ya saya sama aja. Saya juga menikmati hidup ya. Saya juga menikmati saat ini. Saya nggak mau mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Saya juga tidak mau dibebani yang sudah berlalu gitu ya. Nah, tapi ya saya juga ya karena memang berdasarkan pengalaman saya ya perlu ada persiapan. Ya jadi ketika katakanlah nanti saya sudah benar-benar pensiun, saya tidak punya pendapatan lagi gitu ya. Lalu kemudian saya ingin hidup happy-happy juga gitu. Kan harus logis juga dong, masuknya dari mana uangnya gitu. Benar. Nah, jadi untuk itu saya harus prepare gitu. Jadi kalau saya misalkan, kan saya fakta nih orang bertambah umur satu saat dia pensiun, bertambah usia lagi makin tua gitu ya. Kemudian tidak ada penghasilan lagi, tapi harus melanjutkan kehidupan, nah kayak gitu. Nah, kayaknya itu yang harus kita pelajarin Put. Benar. Visi kita cuma 1-2 hari ke depan. Besoknya lupa, bikin visi baru lagi biasanya tuh Pak. Aduh, jadi banyak belajar ya. Benar khususnya untuk mengelola keuangan ini. Karena memang kita melihat Gen Z itu fenomenanya ya Pak ya. Kalau Putih ngelihat itu kadang nggak punya tabungan. Sedangkan kalau dengar cerita dari orang tuanya, Mama kalau umur 25 itu udah punya emas segini. Papa kalau umur 25 itu udah punya tuh tabungan rumah. Kamu 25 tabungannya cuma 2.000 rupiah. Itu biasa ya Pak. Jadi sama paket internet. Iya, problem kita banget sebagai Gen Z gitu Pak. Jadi kalau dari Bapak nih, bagaimana cara mengelola keuangan itu Pak? Dan apa titik balik yang harusnya kita kan udah di usia 20 harus mempersiapkan masa depan nih Pak. Apa sih yang seharusnya jadi titik balik kita harus sadar punya tabungan gitu Pak? Ya itu aja tadi. Suatu saat kita akan mencapai umur 60 let's say seperti itu ya. Pada saat umur 60 kita tidak bekerja lagi, mungkin tidak ada pendapatan income yang rutin lagi. Nah, pada saat itu kita masih tetap hidup dong. Ya artinya kan kita bisa perkirakan biaya kita sebulan itu berapa. Nah, ini kalau yang generasi saya, termasuk saya sudah mulai menghitung-hitung. Saya pengen hidup pada saat umur 60, let's say rutin ya equal dengan nilai let's say anggap berapa? 5 juta lah misalkan gitu ya. Dengan untuk mendapatkan uang 5 juta pada saat umur saya 60 tahun, saya harus mensimulasikan gitu. Ada passive income yang saya dapatkan. Aduh, waktunya sholat ya. Misalkan ya, saya kan saya petakan ya, portofolio investasi itu kan macam-macam. Ya, bisa katakanlah reksadana atau deposito, ya, lalu kemudian atau mungkin tabungan emas, misalkan kayak gitu. Nah, saya akan simulasikan untuk mendapatkan 5 juta sebulan ya. Kali 12 berarti 60 juta misalkan ya. Kalau 60 juta rutin dapat sebulan, itu berarti saya harus investasi. Anggap saya pilih emas gitu. Emasnya berapa ya? Nah, jadi mulai dari ketika saya memutuskan untuk menabung tadi ya,
saya sudah hitung. Let's say pada saat saya mulai berpikir itu di umur 30. Nah, saya punya waktu nih 30 tahun. Nah, 30 tahun untuk mendapatkan tabungan emas yang bisa menghasilkan 5 juta sebulan, berarti saya harus nabungnya berapa? Nah, satu hal fakta dunia ini ya, nilai uang itu kan berkurang dari tahun ke tahun. Nah, pemahaman seperti itu menurut saya perlu diketahui ya. Jadi kalian memutuskan untuk menabung di umur 30 dengan 40 selisih 10 tahun itu berbeda banget. Nanti kalian bisa simulasikan. Jadi ya menurut saya prepare ya, mungkin itu kan sesuatu yang mungkin kurang menarik bagi Gen Z. Mungkin itu ya salah satu masukan perspektif dari generasi yang lebih tua gitu. Mungkin bermanfaat gitu. Sangat bermanfaat Pak. Karena langsung tercerahkan tuh gitu ya. Iya, jujur ya Pak. Kami itu kalau saya personal melihat pasti orang-orang yang sudah pensiun itu punya memang kayak hidupnya tuh lebih damai, lebih terencana itu. Berarti memang sudah perencanaan itu ya. Ya, ada juga mungkin yang tidak berencana ya, cuman itu kan menurut saya gambling ya, bukan benar-benar. Kadang-kadang dia berharap nanti gue diurusin sama anak gue gitu. Tapi kalau saran saya lebih bagus kita prepare. Benar-benar. Saya sebenarnya hal yang sama saya kasih tahu kedua anak adik saya. Ya, saya juga cerita tentang ini. Ya, jadi ya mereka udah mulai belajar berinvestasi. Kalau untuk kan Bapak, kalau setahu saya research ya Pak, Bapak kan lulusan ITB nih kan, teknik tambangan bukan Pak? Betul ya. Dan tahu saya udah ke kerjanya tuh dari awal ya Pak, dari titik nol lah. Bu, benar begitu Pak? Apa sih? Maksudnya kan dari awal gitu. Kalau kami nyebutnya gitu Pak. Gitu ya. Iya, dari nol gitu. Mulai dari nol. Kayak bensin. Kayak Pertamina. Kalau Bapak sendiri, Bapak memvalidasi itu, Bapak memulai dari maksudnya tuh dari bawah itu, atau Bapak memang ada privilege nih Pak? Kami nggak tahu tuh kalau itu jawabannya. Kalau saya bilang dari nol, ya saya mulai dari awal. Tapi kalau dibilang privilege-nya itu juga, ya ada juga privilege-nya. Karena saya mungkin ini mohon maaf ya, saya masuknya kan ke perusahaan tersebut dengan bekal S1. Akan berbeda ketika saya bekalnya itu SMA gitu. Benar, Pak. Nah, jadi kalau ketika kita masuknya SMA sama S1 ya, ini saya fakta ya, dunia nyata gitu ya. Jadi kita untuk ngejar itu tuh nggak seimbang gitu. Anggap kita kuliah itu 5 tahun selisihnya gitu ya. Nah, untuk mengejar posisi yang sama ketika masuk kita sebagai S1 itu tuh jauh gitu bedanya. Belum tentu kita 5 tahun bisa ngejar itu. Hampir pasti tidak bisa gitu. Nah, itu kalau gue bilang privilege. Jadi semuanya privilege apapun itu ya perlu dipersiapkan juga gitu. Jadi ya kalau kita mau dapat kemudahan-kemudahan, makanya saya nggak heran gitu kalau misalkan orang masih muda bisa mencapai sukses. Bukan dia itu gampang-gampang juga, enggak gitu. Pasti dia pengorbanannya juga, persiapannya lebih matang, dia lebih smart. Saya kasih ilustrasi ya. Dulu mungkin orang kaget-kaget gitu ya, misalkan ya saya contohnya yang generasi agak lebih tua juga nih, pemain bola misalkan Lionel Messi. Orang heran gitu ya, hebat banget ya, umur 20-an waktu itu udah jadi luar biasa. Orang pernah ngelihat nggak dia latihan itu berapa lama? Prosesnya itu. Iya, memang dia umurnya masih mungkin anggap 17 tahun ketika main, tapi dia berlatihnya sudah melebihi orang mungkin yang udah bertanding sampai umur 30 tahun. Semuanya ada prosesnya juga gitu. Kemudian ada anak-anak yang masih muda lalu kemudian sukses. Dia itu udah mengakses informasi yang jauh lebih banyak daripada orang yang menghabiskan umurnya sampai 50 tahun. Jadi semuanya itu sebenarnya ada hubungan sebab akibat. Nggak ada juga tiba-tiba lu dapat berkah ya, tiba-tiba ya berkah namanya, tapi berkah yang memang ada alasannya gitu. Dicari dulu. Iya dong gitu. Iya sih ya. Jadi logis banget. Alam semesta ini sudah logis sekali gitu. Benar, logis Pak. Tapi kalau kami yang sangat imajinatif ini, kadang emang pemikirannya itu kayak, ya kayak Bapak bilang tadi, enak ya. Padahal iya proses itu ya. Mereka udah, kita tidur dia bangun gitu. Iya. Benar. Dan kalaupun memang punya privilege itu harus dimanfaatin dengan baik ya Pak ya. Iya. Oke, kalau gitu. Menarik sih Nat.
Thank udah kita Ya, udah thank you, ngobrolin Pak. banyak hal, dapat insight baru juga, bisa yang langsung diterapin juga tadi ya, khususnya buat keuangan. Kayaknya kita perlu membahas hidup sama Pak Is. Oke, apa itu? Agak dalam nih, Pak. Apa itu? Benar. Gue kayak ngerasa kayak ngomong sama anak gue. Kepo ini, Pak. Kayak gimana? Oke, buat Putih ada pertanyaan pertama nggak? Nah, tentang fenomena sosial sih Pak. Apa itu? Kalau di generasi sebelumnya, gak menikah tuh adalah hal yang tabu banget. Oke. Jadi kayak sebuah hal yang tidak normal lah di sosial masyarakat nih Pak. Tapi kan faktanya Gen Z sekarang tingkat tidak mau menikahnya tuh tinggi Pak. Nah kalau Bapak memandang fenomena tersebut nih Pak, bagaimana? Jadi kalau saya pribadi ya, Iya. ya pertama-tama saya menghargai pendapat setiap orang. Ya, jika memang itu didasari pemikiran yang beralasan gitu ya. Nah kalau saya pribadi ya, tadi kan katanya fenomena sosial. Saya menyadari bahwa manusia itu makhluk sosial gitu. Saya ini untuk saya sendiri ya, saya pribadi ya. Dalam perjalanan hidup saya, akhirnya pasangan itu adalah sahabat terdekat. Nah, saya kepikiran juga gitu ya, kalau semakin sekarang aja saya ngerasa ya, anak-anak saya udah pada pergi gitu ya. Sahabat saya yang terdekat adalah istri saya. Jadi memang kita butuh teman, dan orang-orang juga punya kehidupan yang lain. Ya, yang dulu jadi sahabat kita, ini fakta yang saya alamin gitu ya. Dia juga punya kesibukan gitu. Nah, jadi akhirnya memang kita butuh teman hidup gitu untuk menjalani perjalanan hidup kita sampai kita mati. Ini saya pribadi seperti itu. Bukan hanya tentang sekedar, kalau barale itu tuh dangkal banget gue rasa itu ya. Maksudnya biaya untuk barale ya. Saya juga nggak termasuk setuju juga kalau seandainya mengorbankan tabungan untuk barale. Balik kadang. Kembali lagi, setiap melakukan sesuatu pastikan itu tujuannya ada gitu. Apa sih tujuannya gitu ya? Kalau kita katakanlah pendekatan orang tahu bahwa kita sudah menikah. Ini pendapat saya ya. Iya Pak. Ya, untuk menikah, bahwa kita sudah menikah ya. Jadi kan nggak mesti harus barale gadang juga ya. Ya, keberadaan sosial media bisa dimanfaatkan ya, dengan menikah sederhana juga orang bisa tahu kan. Kalau itu tujuannya ya. Kan kalau dalam agama kan itu kan ya. Kan walimah itu tujuannya kan itu kan ya. Jadi bisa disederhanakan. Apalagi sekarang nih, apa ya, ada hal-hal yang lain lebih prioritas ya, ya mungkin. Nah, itu lain hal. Tapi kalau terkait masalah hubungan antar manusianya, saya tetap merasa butuh ya, karena memang itu tadi, alam ini menuju keseimbangan. Laki-laki dan perempuan itu pasti memang dibuat berbeda itu untuk bersama gitu. Jadi kayak yin and yang kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ya sunatullahnya gitu menurut saya. Udah ada ini menurut saya, paketannya ya, menurut saya pribadi seperti itu. Tapi sekali lagi ya, saya menghargai pendapat setiap orang, asalkan dia yakin dengan apa yang dia lakukan. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan atau karena emosional, tidak berdasar gitu. Benar. Nah, ini kira-kira gitu pendapat saya. Kejawab nggak, Pot? Kejawab banget. Kejawab Karena ya. memang kalau kita kan banyaknya user TikTok nih sekarang Pak. Nah itu kan sangat algoritmanya tuh berbahaya sekali ya Nata ya. Dan mungkin Bapak juga user TikTok Pak? Enggak, cuman saya ada akun TikTok saya, cuman kayaknya cuma satu kali ini, terus sudah ada nggak ini. Kalau Bapak user TikTok yang apa ya, yang sustainable nih, pasti kayak astagfirullah. Benar Pak. Bercanda, Pak. Karena memang mungkin ya. Iya, pola pikir seperti itu memang berkembangnya banyak dari algoritma TikTok ya Nat ya. Jadi banyak Gen Z yang mulai punya pemikiran-pemikiran seperti itu ya dari algoritma TikToknya Pak. Iya, tapi mungkin banyak faktor juga ya Pak. Iya. Eksternal itu, internal itu. Tapi kalau dari penyampaian Bapak sih, semoga tercerahkan ya. Benar. Karena memang Gen Z kan banyak yang feeling lonely tuh Nat. Mungkin alasannya ini. Dan terjawab sama Pak Is. Karena kan manusia itu makhluk sosial harus punya teman ya Pak ya. Iya. Jadi ketika dia memilih untuk sendiri, nggak salah kalau Gen Z banyak yang feeling lonely nih Nat. Iya. Tapi setuju nggak Bapak, di balik laki-laki yang sukses ada perempuan hebat? Oh iya dong. Oke. Kalau saya sangat menyadari sepenuhnya, saya sangat disupport oleh istri saya. Ya. Semoga kita juga perempuan seperti itu nantinya. Amin. Berarti suaminya harus direktur dong. Aduh, Azim. sampai ngucap. Ini anak. Ya amin ya Putih. Itulah bentuk imajinasi dari Gen Z tadi barusan tuh Pak. Iya. Tapi saya yakin ya, Allah itu Maha Adil ya. Semuanya akan seimbang ya. Jadi siapkan diri aja, pantaskan diri gitu. Maka kita akan mendapat pasangan yang sepadan, insyaallah. Oke. Amin. Itulah bentuk sebab akibat semesta tadi ya Pak ya.
Tapi saya juga penganut si sebab akibat itu loh Pak. Oke. Iya. Gitu. Karena kayak ini loh kayak oh bapaknya juga jadi bisa ada ini. klop rasanya ya Nat. Iya. Wah. Saya penganut itu sih Pak. Nice. Oke, mungkin ini last nih Pak, karena udah mau ini ya, udah mau maghrib ya. Udah maghrib lagi. Bapak kasih ini dong 3 kata atau 3 saran nih untuk generasi, untuk anak muda biar bisa lebih fokus di karirnya, lebih punya semangat juang, mental kuat gitu Pak. Ada nggak? Oke, yang pertama mungkin ya ini menurut saya Iya. ya mudah-mudahan ini menambah persepsi ya. Akan sangat Ya, menambah. pertama kita harus punya tujuan. Harus didefine tujuan kita apa. Lalu kemudian membuka komunikasi kepada siapa saja untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Mungkin 2 itu aja deh. Itu aja. Jadi supaya kita bisa ngambil keputusan yang holistik. Oke. Jadi melihat sesuatu. Ya kalau mau ditambah satu lagi ya, jangan pernah merasa cukup. Mending kita merasa haus ya. kurang ya. Jadi lebih bagus kita melihat kita penuh kekurangan. Jadi segala sesuatu yang terjadi adalah pembelajaran. Jadi 3 juga ya. Dan poin ketiga ini bisa ngurangin perasaan kecewa nggak Pak? Karena kan kalau kita berharap nih itu kan lebih mudah kecewa, apalagi itu kan menuju perfeksionis kalau Putih nangkepnya tuh Pak. Insya Allah saya ini agak panjang lagi jadinya. Jadi justru yang ketiga itu yang penting menurut saya Nat, ya. Jadi saya ngerasa ya kadang-kadang kan dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada masalah, ada kejadian. Yang paling gampang itu kan reaktif nyalahin ini orang itu nih. Ya kayak gitu kan. Nah, jadi tapi setelah saya renungkan hati saya gak jadi makin tenang gitu karena itu makin gelisah gitu ya. Tapi setelah saya coba renungkan ya, ini pesan buat saya sebenarnya nih, apa yang harus saya perbaikin. Memang pertamanya sakit nih dada ini ya. Tapi alhamdulillah saya merasakan itu proses naik kelas gitu. Kemudian setelah itu hati lebih tenang gitu. Dan satu lagi bukannya egois ya, fokusnya kita memperbaiki diri ya. Ya jujur aja kadang-kadang kita mengatakan sesuatu ya saya nggak ngomong orang lain ya. Ada kalau ini bagus nih kalau saya kasih tahu sama si Anu nih, dia nih, ya akhirnya kita nggak jadi lebih baik gitu. Jadi tanpa sadar kita merasa lebih itu dari orang lain, sehingga kita pikir ini pesan ini cocoknya buat dia nih, kita pikir kayak gitu. Padahal mending ke kita gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi insya Allah hidup lebih happy deh insya Allah. Oh, keren banget Pot. Thank you banget Oke, Pak. sama-sama. Iya, kayak kalau bisa kalau ada waktu lagi kesini lagi ya Pak. Iya, kita buatkan part 2 kali. Iya, part dua, Part 3, ya. part 4. Kita buat program baru curhat baru. Benar. Oke. Terima kasih ya Pak. Mungkin Sama-sama. ya mungkin ini buat yang fatherless juga bakal merasa ini deh. Oh gitu ya. Dipeluk banget dengan kalimat-kalimat yang udah Pak Is sampaikan ke kita gitu, dan juga kepada penonton juga tentunya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Iya, waktu kesini. Oke, kita boleh lihat ke kamera dulu Pak. Oke, baik classy people with Pak Iskandar. Oke, thank you. Terima kasih ya. Ternyata ya. Ya. Kelas sekali, Pak. Kan ada yang bibit. Oke, makasih ya. Makasih, Pak. Thank you ya. Ini makasih semuanya nih yang Siapa, Dok?